Shalom, Kak. Ya, maaf saya pakai topi karena rambut saya berantakan dan sampai detik ini saya belum tidur. Jadi rambut saya berantakan makanya saya pakai topi. Kita masih bahas tentang kodrat ilahi ya. Tema hari ini adalah hidup secara luar biasa. Sama seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, kalau ada pertanyaan silakan interupsi saya di bagian manapun. Dan kalau ada bahasa saya yang sulit, teman-teman boleh interupsi juga. Jadi hari ini kita mau bahas tentang hidup secara luar biasa. Kita harus mengerti ya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa panggilan kita menjadi pengikut Yesus itu bukan sekedar menjadi baik, tapi bagaimana orang percaya, orang Kristen itu digiring sampai pada kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah memiliki kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu cara hidupnya Tuhan Yesus. Jadi panggilan orang percaya adalah mengenakan kodrat ilahi. Nah, masalahnya adalah kalau orang percaya tidak belajar kebenaran secara memadai, bagaimana dia bisa mengerti panggilannya untuk berkodrat ilahi. Keselamatan versi orang percaya dengan orang non percaya itu berbeda. Beda ya. Kalau keselamatan dalam orang percaya adalah dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Berkodrat ilahi. Atau dengan kata lain, mengambil kekudusan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Standarnya ini berkenan di hadapan Allah. Ini panggilan orang percaya. Sedangkan keselamatan di luar Kristen atau non-Kristen adalah potensi atau diizinkannya masuk dunia yang akan datang atau LB3. Tetapi tidak dikembalikan ke rancangan semula. Mereka diperhitungkan karena adanya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ingat ya, penebusan itu untuk semua orang. Bukan sebagian orang, bukan untuk sekelompok orang, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk semua orang. Makanya orang-orang di luar Kristen masih bisa masuk dunia yang akan datang, tapi tidak selamat. Yang tadi di awal dibahas ya, selamatnya beda versinya. Kalau orang percaya selamatnya dikembalikan ke rancangan semula, berkodrat ilahi, atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Standarnya adalah berkenan di hadapan Allah sekali lagi. Standarnya adalah hukum moral Allah. Sedangkan keselamatan di luar Kristen, potensi masuk dunia yang akan datang. Standarnya adalah baik. Harus baik ya. Kalau dia nggak baik, dia nggak mungkin masuk LB3. Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang. Untuk semua manusia. Untuk semua bangsa. Bukan sebagian manusia, bukan sekelompok manusia, bukan untuk bangsa Israel. Ini saya ulang sekali lagi nih. Saya ulang-ulang terus. Ayatnya tolong dicatat nih. Kita nggak akan buka, tapi saya kasih referensi ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, Yohanes 1 ayat 29, 1 Timotius 4 ayat 10, Wahyu 5 ayat 9. Penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus bertujuan agar manusia tidak binasa. Nah, binasa di sini jangan hanya sekedar dimengerti sebagai kematian ya, tapi binasa di sini artinya adalah terpisah dari Allah selamanya. Terpisah dari Allah selamanya. Kalau orang non-Kristen atau di luar orang percaya, itu masih bisa memiliki kesenangan untuk menikmati dunia ini, berbeda ya dengan orang percaya. Saya ulang sekali lagi. Kalau orang non-Kristen, itu masih memiliki kesenangan untuk menikmati dunia ini. Berbeda dengan orang Kristen, berbeda dengan orang percaya. Orang Kristen itu tidak boleh lagi memiliki kesenangan. Kalau kita baca di Lukas 9 ayat 58, ini ayat sering familiar ya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bumi ini bukan tempat yang ideal untuk dihuni manusia. Rumah kita bukan di bumi ini, rumah kita di langit baru, bumi baru. Jadi kalau seorang Kristen hanya mau hidup menjadi orang baik saja menurut ukuran umum, maka sebetulnya dia tidak perlu menjadi orang Kristen.
Nggak perlu ya. Orang yang berbuat baik tetapi tidak mengerti kehendak Allah dan tidak melakukan kehendak Allah, sebetulnya ini orang yang masih hidup dalam gelap. Masih hidup dalam gelap. Jadi kalau ada orang percaya, dia tidak mengerti kebenaran, dia tidak bisa melakukan kebenaran, sekalipun dia baik, dia masih hidup dalam gelap sebenarnya. Hidup dalam gelap. Kita buka deh ayatnya deh. Kita buka dulu Roma 1 ayat 16. Ya, boleh minta tolong dibaca, Wiksi. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke, makasih. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kalau seorang percaya tidak belajar kebenaran Injil, tidak belajar kebenaran firman yang murni, sekalipun dia baik, sekalipun dia taat Taurat ya, maksudnya kalaupun dia orang Yahudi ya, sekalipun dia taat Taurat, dia hidup dalam zaman perjanjian baru, dia masih hidup dalam gelap. Kita buka deh Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Oke, boleh dibaca Dimas, tolong. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Iya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Maksudnya kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, kita bisa berkeadaan berkodrat ilahi. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidupnya Tuhan Yesus itu membuat kita mampu melakukan apa yang Bapa mau. Membuat kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan kita melakukannya. Hidup itu adalah terang manusia. Maka mau tidak mau, kita harus mengenakan cara hidup Tuhan Yesus. Tidak ada pilihan lain. Yang tadi ya dibilang ya, kalau seorang percaya hanya mau hidup baik-baik saja menurut ukuran umum, maka sebetulnya ia tidak perlu menjadi orang Kristen. Dia nggak perlu jadi orang Kristen. Makanya kenapa saya tuh kadang ngingetin tapi nggak mau maksa juga. Ayo teman-teman apalagi yang udah dengar kebenaran kayak gini ya. Waktu kita singkat, kita nggak tahu kapan kita akan pulang. Di tengah dunia yang semakin tidak menjanjikan ini, terus kita masih bisa berharap lagi. Sekali lagi ya, saya nggak mau maksa sebenarnya. Saya cuma mau ngarahin aja, saya cuma mau ngasih tahu. Oke, lanjut ya. Umat perjanjian lama itu sebenarnya tidak seberuntung umat perjanjian baru. Maksudnya adalah kesempatan untuk menemukan kodrat ilahi hanya diberikan kepada umat perjanjian baru. Siapa umat perjanjian baru? Kita umat perjanjian baru. Umat perjanjian lama tidak memiliki kesempatan ini. Dan mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Karena mereka tidak memiliki kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Sekalipun ya mereka dipercayakan ya, misalnya dulu ya, mereka dipercayakan untuk berkodrat ilahi, zaman perjanjian lama. Mereka nggak akan sanggup. Kenapa? Karena Tuhan belum menyediakan fasilitasnya. Belum ada penebusan, belum ada Roh Kudus, belum ada Injil, belum ada penggarapan akan firman Tuhan. Makanya tadi di lagu itu direfret, Roh Kudus sertaku, kau materaikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, Injil, kuasa firman-Mu, membuka mataku, agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal, Bapakku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Tuhan menyediakan sarana. Lewat masalah, lewat kejadian, Tuhan mau menggarap kita.
Cuma masalahnya kita punya kebenaran firman nggak? Kalau kita nggak punya kebenaran firman, ya Tuhan nggak bisa garap kita. Karena kita tidak mengerti maksud kejadian atau situasi itu diizinkan kepada kita. Kita nggak ngerti. Jadi umat perjanjian lama, sekalipun mereka dikasih kesempatan untuk berkodrat ilahi, mereka nggak bisa. Karena belum ada penebusan. Tuhan Yesus belum berinkarnasi menjadi manusia. Belum ada Injil. Belum ada Roh Kudus. Kalaupun ada penggarapan akan firman Tuhan, itu sifatnya terbatas. Karena belum ada Roh Kudus ya. Itu yang Kak Albert omongin ayatnya di mana sih Kak? Yang kita sering bahas. Yohanes 1 ayat 12. Mungkin kita buka dulu deh. Supaya jadi pengingat lagi. Yohanes 1 ayat 12. Nah ini saya baca ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya dengan perkataan ya, tapi juga dengan sikap hati yang benar. Diberinya kuasa. Kuasa di situ bahasa aslinya exousia, artinya fasilitas atau hak istimewa. Dalam bahasa Inggrisnya privilege. Di dalam hak istimewa itu terkandung fasilitas keselamatan. Apa aja yang tadi disebutin? Penebusan, Roh Kudus, Injil, penggarapan akan firman Tuhan. Oke, thank you ayatnya. Jadi fasilitas yang disediakan Tuhan itu bukan tanpa maksud ya. Kenapa kita dikasih Roh Kudus? Kenapa kita dikasih Injil? Kenapa Tuhan menebus kita? Itu semua ada maksudnya. Jangan cuma menganggap udah selesai karena Tuhan udah menebus kita dari dosa. Terus buat apa Roh Kudus dimateraikan di dalam diri kita? Ingat ya, dari namanya aja itu udah mengindikasikan Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa yang dimateraikan di dalam diri orang percaya supaya hidup kita kudus. Nah, kalau orang percaya nggak belajar kebenaran secara memadai, dia kan nggak mengerti panggilan untuk berkodrat ilahi. Tuhan hanya menyediakan paket ini, maksudnya paket itu tadi, fasilitas keselamatan. Sekali lagi ya, penebusan, Roh Kudus, Injil, penggarapan akan firman Tuhan. Itu cuma ada di zaman perjanjian baru ini. Orang-orang yang menerimanya ya, dikasih kuasa. Bukan hanya menerima dengan perkataan. Kalau kamu selidiki teks aslinya, kalau kamu berlatar belakang itu bukan hanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat perkataan. Saya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kayak semacam bersyahadat. Enggak. Tapi sikap hati yang benar. Kalau kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lewat seluruh hidup kita dikasih kuasa, supaya kita bisa jadi anak Allah. Berarti kan untuk jadi anak Allah tidak otomatis kan? Kita ini masih berstatus notos loh, anak gampang loh. Kita belum berkeadaan huyos. Memang secara status kita ditebus. Kita dianggap benar supaya benar. Kita dianggap benar supaya benar. Jadi penebusan itu adalah jaminan sebetulnya. Kita dianggap benar supaya kita benar. Jadi sebenarnya kita belum benar. Karena masih ada kodrat dosa di dalam diri manusia. Tuhan Yesus menebus dosa kita dari sebelum kita lahir sampai kita mati. Iya dan amin. Tapi masih ada kodrat dosa di dalam diri kita. Jangan lupa itu. Makanya Tuhan Yesus jadi jaminan. Makanya kalau kita lagi jatuh gitu, kalau kita lagi down gitu, jangan lama-lama jatuhnya, jangan lama-lama downnya. Ingat penebusan Tuhan Yesus itu buat jadi jaminan kita. Supaya tuh kita dianggap benar supaya jadi benar. Kita ini punya timing loh, punya durasi loh. Kalau dalam bahasa Yunani kita punya hora, 70-80 tahun. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Efesus 5 ayat 16. Sekali lagi, Tuhan hanya menyediakan paket ini untuk orang yang percaya di zaman anugerah. Siapa? Kita. Kita yang hidup di zaman anugerah. Anugerah itu bukan hanya untuk diterima ya. Kan, ada pengajaran hyper grace lah, double grace lah, macem-macem. Pokoknya anugerah tanpa ditambahkan apapun lagi, tanpa usaha manusia. Waduh, salah sekali saya bilang, menyesatkan. Ya memang kita selamat oleh karena anugerah, sola gracia. Tapi perlu direspon ya, jangan lupa. Anugerah itu bukan hanya untuk diterima, tapi juga untuk diresponi. Oke, anugerah itu apa? Anugerah itu artinya
kemurahan hati Allah yang menyelamatkan. Kalau Allah mau menyelamatkan kita, masa kita nggak mau nyelamatin diri kita? Anugerah itu sekali lagi ya bukan hanya untuk diterima. Anugerah itu tadi ya fasilitas keselamatan. Penebusan, Roh Kudus, Injil, pengharapan akan firman Tuhan bukan hanya untuk diterima, tapi juga untuk diresponi. Orang itu nggak bisa berkodrat ilahi secara otomatis. Orang itu bisa berkodrat ilahi kalau dia berusaha untuk mengenakan cara hidup Yesus. Dibantu, dipimpin oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bahasa aslinya parakletos dinamis ya. Parakletos artinya penolong, dinamis artinya penggerak. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti segala kebenaran dan menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran itu. Juga menerjemahkan logos-logos yang kita pelajari menjadi rema lewat kehidupan. Itu yang dibilang penggarapan Tuhan ya. Yang tadi dibilang. Ayatnya di mana tuh Kak? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan dipotong ayatnya. Jangan dipotong ayatnya. Kan kadang orang gunain Roma 8 ayat 28 ini buat kesembuhan jasmani ya. Atau pelepasan dari masalah. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Udah. Nggak dibaca lengkap ayatnya. Padahal ada lanjutannya. Bagi orang yang mengasihi Dia. Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Menggarap kita supaya berkodrat ilahi. Tapi bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan lupa itu. Bagi orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau seseorang hanya mau hidup baik-baik saja, ini diulang lagi nih, menurut ukuran umum, maka ia tidak perlu menjadi orang Kristen. Nggak perlu jadi orang Kristen. Oleh sebab itu, Tuhan menghendaki orang percaya mempersoalkan hal ini lebih dari mempersoalkan segala sesuatu. Kekristenan yang benar itu pasti menyita seluruh hidup kita. Nggak mungkin sebagian. Sekali lagi ya, kekristenan yang benar itu pasti akan menyita seluruh hidup kita. Itu yang benar. Dan bukan berarti meniadakan tanggung jawab. Salah. Maksudnya kekristenan menyita seluruh hidup kita adalah baik kita makan, baik kita minum, kita melakukan semuanya untuk kepentingan atau kemuliaan Allah. Kalau orang masih mau disenangkan, terus dia juga mau ikut Yesus, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita buka deh 1 Korintus 10 ayat 31. Minta tolong Wiksi dibaca lagi deh. 1 Korintus 10 ayat 31. Yes. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke, sekali lagi Wiksi. Agak pelan-pelan tapi suaranya agak kencang lagi. Lebih kuat. Okay. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya. Ini yang dibilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi baik kamu makan, baik kamu minum, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Ini disebut mengasihi Tuhan. Kan kadang masih banyak orang yang punya konsep yang salah ya. Melayani Tuhan itu di gereja. Sedangkan di luar gereja itu bukan pelayanan lagi, bukan pengabdian lagi ke Tuhan. Padahal ibadah kita yang sesungguhnya itu 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Liturgi yang benar tuh itu. Jadi kalau orang masih memisahkan antara kegiatan yang bersifat rohani dan kegiatan yang bersifat sekular, berarti dia belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, baik kamu makan, baik kamu minum, baik kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini menarik sekali nih ayatnya nih. Tolong disiapin deh, tapi jangan dibuka dulu. Matius 5 ayat 20.
Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya memiliki kebenaran melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu melebihi tokoh-tokoh agama. Oke, kita buka ayatnya deh. Ini menarik nih ayat. Oke, minta tolong Yoel bacain dong. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke, sekali lagi lebih kuat, Yoel. Suaranya lemah sekali nih. Belum makan kali ya? Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Jika hidup, oke cukup, terima kasih ayatnya. Makasih Yoel. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat dan seterusnya ya. Kata kebenaran dalam teks aslinya dalam ayat tersebut, jikalau hidupmu tidak lebih benar. Nah, kata kebenaran di dalam ayat ini adalah dikaiosune dalam teks aslinya. Dikaiosune adalah kebenaran yang berkaitan dengan tingkah laku, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yaitu cara berpikir dan sikap hati. Saya ulang ya, dikaiosune adalah kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Apa itu? Yaitu cara berpikir dan sikap atau renungan hati. Aduh, susah amat bahasanya itu renungan hati. Oke, sikap hati. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yaitu cara berpikir dan sikap hati. Kok kenapa sih Tuhan Yesus membandingkan kita supaya memiliki hidup keagamaan yang lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat? Kenapa harus mereka yang dibandingin? Ini bukan tanpa alasan ya. Karena ahli Taurat dan orang Farisi adalah simbol puncak dari kesalehan orang beragama. Wih, gila. Kita dibandingin sama tokoh agama loh. Jikalau hidupmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, oke, kita baca sekali lagi di ayatnya nih. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, mantap. Makasih, Vin. Kalau dikatakan melebihi kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kehidupan keberagaman macam apa? Saya ulang ya. Kalau dikatakan kita harus memiliki kesalehan melebihi kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kehidupan keberagaman macam apa yang melebihi mereka itu? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, saya mau sedikit diskusi nih di sini. Saya ulang nih pertanyaannya ya. Kalau kita tadi dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan kalau hidup kita tuh harus melebihi ahli Farisi dan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kehidupan keberagaman macam apa yang melebihi kesalahan mereka itu? Ada yang berani jawab nggak? Atau pertanyaannya kurang jelas? Oke, gimana menurut Yoel? Jelas pertanyaannya, Bang. Ya? Pertanyaannya jelas. Ya, oke. Jawabannya? Nggak ada. Oke. Wiksi, gimana Wiksi? Kan tadi dikatakan Tuhan Yesus bilang, kalau hidup keagamaan kita itu harus melebihi kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi. Maka pertanyaannya adalah, kehidupan keberagaman macam apa yang melebihi kesalahan mereka itu? Kehidupan yang seperti Yesus, cara hidupnya Yesus. Oke, maksudnya lebih spesifik dong. Udah benar ini? Iya, punya cara
merespon sesuatu ya seperti Yesus, kayak punya hati yang lemah Kalau dalam lembut, pembahasan kita kasih, ini apa? Yaitu cara hidup secara luar biasa, hampir. Yaitu hidup yang benar, hidup yang hampir. benar di dalam Yesus. Saya kasih clue nih. Waktu itu kita pernah bahas kalau apa di Caw ya? Saya lupa lagi. Agama itu hanya agama itu hanya mengendalikan kodrat dosa. Tapi cara hidup Tuhan Yesus itu mematikan kodrat dosa. Nah, cara hidup Tuhan Yesus ini apa sinonimnya tuh? Kodrat ilahi. Iya, betul. Jadi kalau ditanya, Ya. kehidupan macam apa yang harus kita miliki melebihi kehidupan keberagamaan atau kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi? Jawabnya adalah tidak ada yang lain kecuali kodrat kita yang diubahkan. Ini adalah panggilan hidup. Saya ulang. Ini adalah panggilan untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Sebenarnya nggak luar biasa amat sih. Karena ini standarnya ya. Jadi kalau dibilang, wih, gila ekstrim lu. Misalnya, ekstrim banget lu. Kita dikatain ekstrim. Gara-gara sering ikut komsel. Terus pemahaman kita berbeda dengan yang lain. Ini nggak ekstrim kok. Lu gila. Oke, saya sedikit cerita ya. Waktu itu, saya pernah ditegur orang tua murid, pas saya ngajar Bina Iman Remaja. Dia bilang gini, Kak Obed kalau ngajar yang bener dong. Jangan nyuruh anak saya buat jadi sempurna. Nanti kalau anak saya nggak bisa sempurna, dia stres gimana? Akhirnya saya diem aja tuh. Saya nggak berani cara main dia. Nggak berani kasih dia ayat gitu. Padahal jelas di Matius 5 ayat 48 dibilang, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan ini nggak ekstrim. Ini standarnya kok. Ini biasa aja. Buat Yesus ini biasa aja. Karena memang kehidupan macam ini, model ini, yaitu berkodrat ilahi yang seharusnya dimiliki kita, orang percaya. Orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru, yang dikasih kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Ini biasa aja sebenarnya. Ini standarnya. Kalau dibilang ekstrim sih enggak. Ini standarnya sebenarnya. Semua orang percaya memperoleh panggilan ini, yaitu masuk dalam proyek memiliki Semua orang percaya memperoleh panggilan ini, yaitu masuk dalam proyek menjadi manusia yang luar biasa, di mana seseorang harus mempertaruhkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Yang tadi ya, 1 Korintus 10 ayat 31 dan Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Oke, kita buka deh Markus 12 ayat 30. Sekali lagi ya, ini panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau kita cuma menjadi orang baik, menjadi orang yang taat beragama, ini bukan tujuan, bukan apa ya dibilangnya bahasanya. Bukan yang ditargetkan oleh Allah. Target Allah atas umat perjanjian baru itu bukan menjadi orang yang baik. Bukan hanya sekedar beragama. Bukan hanya melakukan hukum dan peraturan. Tapi mengerti dan melakukan kehendak Allah. Atau berkodrat ilahi ya. Oke, baca dulu ayatnya deh. Minta tolong Dimas deh baca ayatnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Iya. Ini yang dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Kalau pakai bahasa saya yang sering saya gunakan tuh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap shape. Shape itu apa sih? S, spiritual. E, emosional. I, intelektual. P, fisik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap potensi yang kita punya. Tanpa pertaruhan segenap hidup, seseorang tidak akan pernah menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kalau untuk menjadi olahragawan aja kita perlu berlatih olahraga
mati-matian setiap hari. Coba aja lihat atlet itu. Mereka latihannya kan setiap hari untuk menghadapi turnamen atau lomba. Kalau mau berprestasi ya, untuk jadi matematikawan, fisikawan, kita juga harus serius di bidang itu. Masa untuk jadi orang yang berkodrat ilahi, orang yang dikembalikan ke rancangan semula, orang-orang yang dipilih untuk jadi anak Allah, masa kita cuma sekedar kita hanya memiliki usaha, ya udah gue datang komsel aja, terus di rumah nggak dipelajarin lagi. Kita cuma ngandelin khotbah di hari Minggu, nggak bisa. Harus setiap hari kita punya perenungan firman. Nah, ngomong kayak begini gampang ya. Ngomong kayak begini gampang. Saya tahu susah. Tapi kita mau sama-sama berjuang gitu di sisa waktu yang kita punya. Kita ini cuma hidup 70-80 tahun, dan itu kalau nyampe ya. Apa ya singkatannya tuh? Indeks apa sih, IPS apa tuh? Indeks yang bicara soal kehidupan rata-rata manusia tuh. Apa sih singkatannya tuh? Ada yang tahu nggak? Indeks apa ya? Saya lupa juga. Kalau orang di Jakarta tuh rata-rata hidupnya ya, waktu zaman Gubernur Ahok ya, itu 73 tahun. Itu pengukurannya gimana tuh? Nah, itu saya juga kurang tahu tuh. Intinya ada asesmen yang buat ngukur itu. Jadi rata-rata orang yang hidup di Jakarta dengan polusi udara, dengan kondisi alam, dengan kondisi makanan yang sekarang yang ada itu, hidupnya diperkirakan hanya 73 tahun. Dan ini bisa menurun, bisa naik ya, tergantung ya. Tapi kalau Alkitab bilang, Mazmur bilang ya, hidup rata-rata manusia tuh 70-80 tahun. Kalau nyampe. Kak, kan gue masih muda. Nanti aja lah gue bertobatnya kalau udah mau mendekati ajal misalnya. Atau enggak kalau gue udah umur 30 atau 40 tahun. Susah, kita udah punya banyak keinginan. Dan kalau udah punya banyak keinginan, susah buat apanya ya? Buat menyangkal dagingnya itu loh. Karena udah banyak sekali keinginan yang kita punya. Bahkan ada orang tuh yang kalau dikasih tahu, diomongin tuh, saya lebih tahu dari kamu. Karena saya lebih tua dari kamu, saya lebih banyak makan asam dan garam dunia. Oke deh. Memang kita yang lebih muda emang tidak dianjurkan untuk menasehati yang lebih tua ya. Tugas kita adalah memberi teladan sebenarnya. Teladan cara hidup seperti cara hidup Tuhan Yesus. Yaitu pikiran perasaan Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang kita lihat dan kita dengar, input kita akan menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itu kan mindset ya. Mindset itu akan menentukan apa yang kita rasakan atau apa yang kita inginkan. Nah, apa yang kita inginkan ini akan menentukan apa yang kita lakukan. Tunggu kesempatan aja. Makanya semakin kita umurnya tua, semakin susah diubah. Kenapa? Karena filosofi hidup kita sudah terlalu banyak. Makanya kita harus rendah hati ya kalau mau belajar sesuatu, kalau mau diajar Tuhan. Sekali lagi nih, tanpa pertaruhan segenap hidup, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa memiliki keadaan berkodrat ilahi. Berkodrat ilahi. Kasih seseorang terhadap Tuhan ditunjukkan dengan kesediaannya menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu berkodrat ilahi. Kasih seseorang kepada Tuhan ditunjukkan dengan kesediaannya menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu berkodrat ilahi. Kebaikan secara umum adalah kebaikan yang telah dimiliki semua orang beragama. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang hidupnya berkualitas tinggi secara umum. Secara umum ya. Mereka sudah memiliki hidup berkualitas tinggi dalam ukuran manusia. Tetapi mereka tidak mengenal kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengubah kodrat.
Makanya sampai sekarang herannya ya, orang Yahudi tuh, orang Israel ya, mereka tuh punya kerinduan untuk mendirikan bait Allah. Tujuannya apa mendirikan bait Allah? Untuk menantikan kedatangan Mesias. Padahal Mesias itu udah datang 2000 tahun yang lalu. Ya nggak semua orang Yahudi sih. Tapi kalau kita bicara mayoritas sekarang ya, dalam konteks sekarang, mereka tuh memiliki kerinduan untuk mendirikan bait Allah. Jadi Masjid Al-Aqsa atau Dome of the Rock itu lagi di gali bawah tanahnya. Katanya sih di bawahnya itu reruntuhan bait Allah. Jadi mereka mau bangun bait Allah lagi. Dan kalau jadi ya wah perang dunia udah. Kalau bahasa yang sering digunakan tuh bahasa konspirasinya Armageddon nih. Saya rasa semua udah pada tahu. Kayaknya udah ada filmnya juga deh Armageddon. Jadi kesempatan untuk memiliki kodrat ilahi itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan tadi ya versinya bisa dua. Keselamatan dikembalikan ke rencana semula sama versi orang non percaya yaitu potensi untuk masuk dunia yang akan datang. Tapi kalau keselamatan yang dikehendaki Tuhan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti dan melakukan kehendak Bapa kalau tidak mengikuti cara hidupku. Nggak bisa. Matius 7 ya, ini juga sering ya, Matius 7, 21, 23. Pada akhir zaman banyak orang berseru pada Tuhan. Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengusir roh jahat demi namamu, melakukan mukjizat demi namamu, tapi Tuhan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Kenapa Tuhan bilang nggak kenal? Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kurang tepat ya kalau melakukan kehendak Bapa itu ada di dalam agama lain. Saya nggak percaya sih. Nggak percaya. Untuk mengerti kehendak Bapa, sebenarnya kita harus punya pikiran perasaan seperti Bapa. Ini baru connect, nyambung ya. Baru nyambung. Bukan gini, salah-salah. Gini, baru nyambung. Agama itu usaha manusia untuk mencapai Allah. Nggak akan sanggup. Nggak akan bisa. Sekalipun orang Yahudi ya, yang Taurat dari Musa yang bahkan diturunkan oleh Tuhan melalui 2 loh batu, sekalipun itu dari Tuhan ya, nggak akan sanggup. Makanya kekristenan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Bukan manusia yang berusaha menggapai Tuhan, tapi Tuhan yang kasih kesempatan ke manusia. Nah, tugas kita ngerespon sebenarnya. Tugas kita ngerespon. Ini yang disebut sebagai perlombaan yang diwajibkan sebenarnya. Bagaimana kita memiliki kodrat ilahi. Banyak orang beragama memiliki jejak hidup sebagai orang beragama yang saleh. Tetapi mereka belum menjadi manusia sesuai dengan rancangan semula. Di sini dapat ditemukan perbedaan antara kekristenan dengan semua agama di dunia ini. Jadi menjadi jelas ya kalau kita bahas ternyata orang yang bisa berkodrat ilahi, yang dikasih kemampuan, yang dikasih potensi untuk berkodrat ilahi adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, dia mau pakai apa? Nggak ada fasilitas. Dia nggak percaya Tuhan Yesus, nggak diberi kuasa ya. Kan di Yohanes 1 ayat 12, kepada setiap orang yang menerimanya baru dikasih kuasa. Kalau orang nggak menerimanya, nggak dikasih kuasa lah. Nggak dikasih kuasa. Mereka mau berkodrat ilahi dengan cara apa? Sebaik-baiknya mereka itu standar moral manusia ya. Dan ingat tadi Tuhan Yesus ngebandingin kita dengan ahli Taurat dan orang Farisi ya. Yang mereka itu menjadi simbol kesalehan agama yang paling tinggi. Waduh. Memang langkah awal untuk proses penyempurnaan untuk memiliki kodrat ilahi dimulai menjadi manusia yang baik secara umum terlebih dahulu. Jadi kalau kita masih berbuat jahat tapi yang versi lahiriah ya, mencuri, membunuh, berzina gitu. Lupakan dulu lah soal berkodrat ilahi. Orang yang berkodrat ilahi itu adalah orang yang udah lewat sebenarnya. Udah lewat standar moral manusia ya. Dia harus bisa dikategorikan sebagai baik dalam kategori moral manusia. Kalau masih suka bohong, masih suka nyuri, masih suka korupsi, waduh, masih jauh dengan kata kodrat ilahi. Ntar dulu lah mikir itulah. Ntar dulu.
Tapi kalau orang sungguh-sungguh ya, orang Kristen sungguh-sungguh, dia secara moral manusia nggak cacat gitu. Dia bisa berkodrat ilahi. Bisa. Apalagi sekarang masih muda ya. Saya sering bilang tuh di Komsel Cao. Cao itu Komsel calon ahli waris. Mumpung kita masih muda, kejar Tuhan. Muda itu adalah kesempatan, muda itu adalah kekuatan. Ini manuver terbaik kita, saya sering bilang kayak gitu. Kalau kita nggak manfaatin kesempatan ini, waduh, sayang sekali. Apalagi kita udah tahu kebenaran kayak gini ya. Sekali lagi nih ya, ini penting nih. Memang langkah awal proses penyempurnaan untuk memiliki kodrat ilahi dimulai dari menjadi manusia yang baik secara umum terlebih dahulu. Setelah itulah baru dapat menjadi manusia yang luar biasa atau berkodrat ilahi. Jadi manusia yang luar biasa itu sama dengan manusia yang berkodrat ilahi. Sebenarnya ini nggak luar biasa amat sih. Karena tadi saya bilang ya, ini standarnya sebenarnya. Standarnya. Wah, ekstrim banget lu. Apa kebenaran yang lu pahami? Enggak, ini nggak ekstrim. Ini standarnya kok. Tuhan Yesus bilang ke orang muda kaya ya. Oh, ini saya sering banget angkat kisah ini. Orang muda kaya datang ke Tuhan Yesus. Bagaimana supaya gue bisa memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, lakuin Taurat. Gue udah lakuin semua, nggak bercela Tuhan. Terus pertanyaan kedua nih, cari perkara nih sama Tuhan. Gimana caranya supaya gue bisa ikut lu Tuhan? Nah, ini beda-beda cerita ya. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu hendak mengikut aku, jual segala milikmu, bagikan ke orang miskin, ikut aku. Dia nggak berani kan, karena apa? Karena terikat. Makanya dibilang, kalau sebelum kita memasuki perlombaan yang diwajibkan, kita harus melepaskan beban dan dosa. Beban itu apa? Beban itu keterikatan terhadap percintaan dunia. Dosa itu apa? Keterikatan terhadap keinginan. Nah, ini dilepas dulu. Baru kita bisa fokus menjadi seperti Tuhan Yesus. Atau menjadi manusia yang luar biasa. Atau menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf kalau saya kecepatan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Kais. Kais, mau nambahin nggak Kais? Atau ada pertanyaan terkait tema kita hari ini? Ada? Nggak ada? Belum, Kak. Belum, oke. Yoel, ada pertanyaan, Yoel? Belum, Bang. Dimas? Belum ya? Oke. Tapi sejauh ini mengerti nggak nih dengan apa yang dibahas hari ini? Lumayan. Iya, Kak. Lumayan. Berarti ada yang belum ngerti. Ada bagian yang belum ngerti ya? Apa karena saya kecepatan? Enggak sih, Bang, pas. Cuman ya lagi memproses saja. Oke. Kalau ada yang bagian yang yang masih bingung, tanya aja ya. Jangan menyimpulkan sendiri gitu. Nanti kalau menyimpulkan sendiri jadinya salah lagi. Nggak ada? Cukup? Tidak ada, Bang. Oke. Kak Ais mau nambahin, Kak Ais? Kayaknya cukup deh, Bet. Oke, Kak. Udah, Siap. apa-apanya. Mungkin nanti bahas tentang beban dan dosa. Oke, Coba. siap, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita mau